Dia hanya tertarik kepada Kristen karena di dalam kekristenan itu ada nyanyi-nyanyinya, begitu ya. Karena dia memang seorang penyanyi, dia senang bernyanyi, teman-teman ya. Jadi dari kecil katanya dia sudah suka masuk ke kelas-kelas pelajaran agama Kristen, di mana di situ ada nyanyi-nyanyinya. Bagaimana pendapat Ibu Rina tentang seorang artis yang murtad? Ya, namanya adalah Nania Idol. Ya, teman-teman. Saya kira mungkin teman-teman yang suka menonton Indonesian Idol, ya, ini artis ini sudah tidak asing ya, Nania Idol. Karena ingin tahunya, ya, supaya saya bisa menanggapi secara objektif, teman-teman, dan juga tentunya secara proporsional, tentunya saya harus tahu dulu siapa Nania Idol ini. Nah, saya menelusuri jejak digitalnya ya teman-teman ya, termasuk kesaksiannya di channelnya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu ya. Ya, saya sedikit jadi tahu background dia beralih dari Islam menjadi seorang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya harus tahu dulu bagaimana ceritanya ya, ketika dia berpindah dari Islam menjadi seorang Kristen. Apa alasannya? Apa dasarnya? Begitu, teman-teman. Kemudian saya juga melihat alasannya mengapa dia pindah lagi dari Kristen ke Islam. Kalau tidak salah setelah 13 tahun ya menjadi seorang Kristen. Nah, setelah saya melakukan pengamatan teman-teman, ya, melakukan pengamatan, ternyata dasar dari Nania Idol ini berpindah menjadi seorang Kristen dari Islam itu sangat-sangat tidak kuat. Artinya sangat dangkal sekali, ya. Dia hanya tertarik kepada Kristen karena di dalam kekristenan itu ada nyanyi-nyanyinya, begitu ya. Karena dia memang seorang penyanyi, dia senang bernyanyi, teman-teman ya. Jadi dari kecil katanya dia sudah suka masuk ke kelas-kelas pelajaran agama Kristen, di mana di situ ada nyanyi-nyanyinya, begitu. Nah, rupanya ini terus berkembang ya, berkembang terus sampai suatu saat katanya dia kedatangan seorang teman ya ke tempat dia tinggal, kemudian temannya ini pulang dari gereja membawa Alkitab tentunya, kemudian Alkitabnya ketinggalan. Dia membaca di Alkitab tersebut ada tulisan bahwa Yesus benar-benar ada. Tapi saya belum ketemu ya ayat yang bunyi seperti itu ya, Yesus benar-benar ada. Ya memang Yesus itu ada begitu, ya kan? Tapi ada nggak ayat firman Tuhan yang berbunyi Yesus betul-betul ada? Nggak ada ya, nggak ada. Nah begitulah teman-teman ya yang mendasari dia. Lalu kemudian dia bermimpi, ya lagi-lagi bermimpi. Banyak sekali ya teman-teman murtadin ini mengalami yang namanya mimpi bertemu dengan Yesus katanya begitu ya. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah bermimpi bertemu Yesus ya. Saya bertemu Tuhan Yesus melalui firman-Nya saja di Alkitab, teman-teman ya. Jadi dia bermimpi, didatangin, dia sedang tidur, kemudian dia didatangin oleh sebuah cahaya yang menyilaukan katanya. Kemudian dari cahaya itu muncullah wajah yang ganteng katanya gitu ya. Wajah yang ganteng, dan dia katakan itu, dia perkirakan itu Yesus begitu. Nah, ketika dia menceritakan pengalamannya itu kepada temannya, ya, kemudian temannya ini berkata bahwa kamu dipilih oleh Yesus untuk melayaninya, begitu ya. Akhirnya dia dibawa-bawalah ke gereja, bernyanyi-nyanyi, nyanyi rohani ya. Kemudian dia menyebut itu sebagai pelayanan begitu ya. Tapi dalam perjalanannya ini sudah melayani, dalam tanda kutip melayani, artinya jadi singers begitu ya.
itu dia masih ragu-ragu sebenarnya. Dia belum mengerti betul-betul apa itu iman kekristenan, ya. Dia tidak mengerti sama sekali. Makanya dia memiliki banyak sekali keraguan, ya. Mungkin teman-teman bisa masuklah ke channelnya Bapak Yusuf Manubulu dan lihat kesaksiannya seperti apa. Penuh dengan keraguan-raguan. Walaupun dia sudah keluar masuk gereja, ya, melayani sebagai singers begitu, ya. Nah, dan dalam perjalanan dalam 13 tahun ini, kalau kita langsung melihat kepada alasan dia keluar, ya, keluar dari kekristenan dan kembali ke asal, begitu ya, menjadi seorang muslim, itu juga alasannya sangat-sangat cetek, teman-teman, sangat-sangat dangkal sekali, ya. Di sana terlihat bahwa Nania Idol ini, maaf saya katakan, bahwa dia tidak mengerti sama sekali apa itu prinsip-prinsip dasar dari iman kekristenan. Dia tidak mengerti, ya. Dia tidak paham sama sekali tentang pengajaran tentang keselamatan. Dia tidak mengerti sama sekali. So, teman-teman, ternyata alasan pertamanya adalah perasaannya, begitu ya. Jadi perasaannya ini sudah muncul 2-3 tahun belakangan ini. Perasaan apa itu? Dia dalam kebingungan begitu. Nanti kalau dia mati, apakah dia ini akan dikuburkan secara Islam atau secara Kristen? Ya, ini pertanyaan yang lucu sekali, begitu kan? Seharusnya kalau dia betul-betul meyakini bahwa dia seorang pengikut Kristus, dia sudah bertobat sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Ya, itu pertanyaan ini sudah tidak perlu lagi. Ya, sudah tidak penting lagi, begitu. Walaupun dia masih punya keluarga, punya orang tua yang muslim. Kalau nanti suatu waktu dia meninggal, ya tentunya kalau dia bergabung di sebuah jemaat, tentunya jemaat inilah yang akan mengurus segala keperluan dia saat dia meninggal, begitu, iya kan? Nah, pasti dia akan akan dimakamkan sesuai iman dia, sesuai dengan iman dia. Nah, kalaupun toh terjadi keributan di situ, ya, mungkin orang tuanya ingin memakamkan dia secara Islam, juga nggak masalah, tidak masalah, begitu, ya. Karena apa? Karena dalam iman kekristenan, kalau kita sudah meninggal, itu sudah putus hubungan kita dengan dunia orang hidup, begitu. Dengan dunia orang hidup sudah putus hubungan, ya kan? Jadi kita mau dimakamkan secara Islam, secara Kristen, atau mau dibuang ke laut, mau dilemparkan ke jurang juga nggak masalah, begitu. Ya, toh ini hanya tubuh kita, ini sarang kita, terserah mau diapain. Ya, yang penting roh kita itu sudah kembali kepada Tuhan, ya. Roh kita sudah beristirahat dengan tenang, ya, di satu tempat, yaitu Firdaus, ya. Di situ kita akan beristirahat sambil menunggu kita dibangkitkan, begitu, ya. Jadi tidak ada lagi, ya, pertanyaan apakah saya akan dimakamkan secara ini, secara ini, secara itu. Dalam iman kekristenan itu tidak ada persoalan. Terserah mau dimakamkan secara apa. Mau tidak dimakamkan juga nggak apa-apa, begitu. Ya, tidak masalah. Karena ini hanya bangke, teman-teman. Sudah jadi bangke. Toh suatu waktu kita akan dibangkitkan. Itu tubuh kita ini bukan tubuh kita ini yang sekarang ini yang akan kita pakai. Tetapi tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa. Bukan yang sekarang ini. Ya, bukan yang sekarang ini. Ini mah akan dimakan cacing, teman-teman. Ya, akan habis ya dimakan cacing. Jadi saat kita nanti bunyi sangkakala berbunyi, kemudian orang-orang yang percaya semua dibangkitkan, itu kita bangkit dalam tubuh kemuliaan. Bukan dalam tubuh yang binasa, bisa binasa ini.